Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Aswin dengan NIM P2203011190027, mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis tahun 2019, ingin menyampaikan hasil dari proposal saya, yaitu berjudul Rancang Bangun Alat Deteksi Radiasi dilengkapi aplikasi pencatatan dosis berbasis IoT. Pertama itu dosimeter saku. Dosimeter saku adalah alat pemantau pribadi dan dosimeter radiasi yang mampu merekam dosis kumulatif yang diterima oleh setiap pekerja radiasi. Menggunakan salah satu detektor yang mampu mendeteksi tingkat radiasi, yaitu detektor Geiger-Müller. Detektor ini juga membutuhkan tegangan operasi 400 volt yang dihasilkan oleh rangkaian bus converter atau suplai tegangan tinggi. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan sistem akumulasi dosis yang hasil akan ditampilkan pada LCD TFT 2,8 inci, yang mana LCD ini juga bisa sebagai kontrol input untuk masukannya karena sudah terintegrasi sistem atau modul touchscreen. Dan juga data yang tampil di LCD tadi akan tersimpan pada database. Oleh karena itu, menggunakan database ini, modul ini juga harus dikembangkan dengan IoT sehingga bisa berkomunikasi dengan internet, yang mana nantinya juga menggunakan microcontrol yang sudah support dengan IoT. Lalu data dosis yang tersimpan pada database tersebut juga akan disajikan ke dalam sistem antarmuka pada aplikasi smartphone. Selanjutnya ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang mengapa saya mengangkat topik ini, karena dalam perkembangan ilmu kedokteran saat ini makin kesini semakin canggih sehingga diperlukan kepraktisan dan akurasi juga. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di alat kesehatan. Ada banyak alat kesehatan yang mempermudah kerja dokter dan tenaga medis lain, sehingga nantinya dengan alat yang bisa mempermudah ini jadi memaksimalkan pelayanan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada pasien atau pelayanan yang terpusat kepada pasien. Nah, untuk mencegah paparan radiasi melebihi batas yang diizinkan juga diperlukan alat pemantau radiasi, yang mana itu adalah dosimeter personal. Alat ini mengukur seberapa besar tingkat radiasi suatu lokasi yang secara langsung mempengaruhi seseorang atau lingkungan. Dosimeter yang digunakan juga bersifat portable sehingga lebih praktis dibawa-bawa. Ada beberapa jenis dosimeter dengan harga yang beda-beda di pasaran. Nah, perbedaan harga ini juga disebabkan oleh detektor yang digunakan. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat alat deteksi radiasi personal menggunakan detektor Geiger-Müller dengan aplikasi pencatatan dosis berbasis IoT. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, agar masalah tidak meluas dan penelitian tidak meluas kemana-mana, maka di sini saya batasi masalahnya hanya untuk pengukuran paparan radiasi hambur ketika pesawat ditembakkan dengan faktor eksposi 63 kV dan 4 MAS, dan hanya pada teknik radiografi atau expose, tidak ada pada fluoroskopinya. Lalu pengukuran dilakukan pada variasi titik pengukuran kiri, kanan, atas dari target dan masing-masing berjarak 100 cm dari target. Lalu menggunakan suplai tegangan tinggi dengan range 400 volt untuk tegangan operasional detektornya. Selanjutnya ada data yang ditampilkan pada website, itu ada data user, dosis paparan radiasi per hari. Dan terakhir ada data yang tersimpan di database ditampilkan ke aplikasi smartphone. Selanjutnya, tujuan penelitiannya adalah membuat rancang bangun alat deteksi radiasi dilengkapi aplikasi pencatatan dosis berbasis IoT. Tujuan khususnya adalah menyajikan data radiasi yang diterima setiap harinya melalui website dan aplikasi. Lalu menyimpan data dosis radiasi yang diterima setiap harinya menggunakan database berbasis website dengan beberapa user yang berbeda di alat yang sama. Lalu mengetahui nilai keakurasian yang dihasilkan modul dosimeter saku digital menggunakan detektor Geiger-Müller dengan penyimpanan dosis berbasis website atau database. Adapun metodologi penelitiannya itu ada yang pertama studi literatur dari textbook, jurnal ilmiah, dan internet. Lalu perencanaan pembuatan alat, pengujian alat, analisa data, dan terakhir penyusunan laporan.
sistematika penulisan penelitiannya itu bab 1 ada pendahuluan yang mana isinya tadi sudah disebutkan sebelumnya mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Selanjutnya ada bab 2 teori dasar. Ini akan membahas tentang submateri dari keseluruhan penelitian yang akan diangkat. Selanjutnya bab 3 ada metode penelitian. Isinya akan membahas mengenai desain alat, perencanaan desain alat, perencanaan penelitian, dan juga teknik analisis datanya. Yang keempat ada pengujian dan analisa. Isinya akan tentang pengujian data dan menganalisis datanya. Lalu kesimpulan akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran pengembangan penelitian. Lalu daftar pusaka berisi referensi penelitian. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Radiasi dapat diartikan sebagai energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Salah satu karakteristik dari semua radiasi adalah radiasi mempunyai panjang gelombang, itu jarak dari satu puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X ditemukan pertama kali oleh fisikawan berkebangsaan Jerman bernama Wilhelm J. Ronson pada tanggal 8 November 1895. Sinar X adalah radiasi elektromagnet dengan rentang panjang gelombang kurang lebih dari 0,01 hingga 10 nanometer dengan frekuensi berkisar 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Energinya kurang lebih dari 100 elektron volt hingga 100 kilo elektron volt. Dosis radiasi. Dosis radiasi adalah jumlah radiasi yang terdapat dalam medan radiasi atau jumlah energi radiasi yang diserap atau diterima oleh materi yang dilaluinya. Radiasi tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia tapi memiliki dampak yang cukup berbahaya jika dosis yang diterima melebihi batas yang dianjurkan. Oleh karena itu, dosis radiasi harus diukur dan dibatasi, dan dosis radiasi ini ada batasannya untuk setiap orang. Ada pekerja radiasi dan masyarakat biasa tentunya berbeda dosis radiasinya. Selanjutnya dosimeter. Dosimeter ini alat untuk mengukur radiasinya yang menggunakan detektor kamar ion atau ruang ion. Instrumen ini berbentuk seperti pena yang mana adalah galvanometer kawat kuarsa yang terhubung ke elektroda bagian dalam ruang ion. Dosis radiasi ditunjukkan oleh posisi kawat kuarsa dan dapat dibaca melalui mikroskop kecil yang direkam pada instrumen, sehingga pembacaan dosis dapat dilakukan setiap saat tanpa kehilangan informasi atau informasi yang dikandungnya. Selanjutnya detektor isian gas merupakan detektor yang paling sering digunakan untuk mengukur radiasi. Detektor ini bekerja dengan memanfaatkan hasil interaksi antara radiasi pengion dengan atom atau molekul gas yang dipakai sebagai detektor. Ini ada kurva karakteristik detektor isian gas. Di situ ada 3 daerah, yang pertama itu ada daerah ionisasi, daerah proporsional, dan yang terakhir ada daerah Geiger-Müller. Untuk daerah kamar ionisasi itu di daerah ini bila tegangan dinaikkan lagi maka medan listrik akan menjadi lebih kuat. Elektron akan bergerak maju menuju anoda dengan kecepatan tambahan energi kinetik dari medan listrik yang ada. Karena energinya cukup, maka elektron akan berhasil mencapai anoda, tapi belum mampu menimbulkan ionisasi sekunder pada molekul gas yang dilaluinya. Nah, karena itu elektron mencapai anoda hanyalah elektron premier. Selanjutnya ada proporsional. Daerah ini tegangan cukup kuat sehingga terbentuk ionisasi sekunder. Elektron hasil ionisasi sekunder ini menuju ke anoda, sehingga jumlah elektron yang sampai di anoda akan bertambah, tapi jumlah pelipatan elektron yang sampai anoda ini masih sebanding dengan energi partikel radiasi yang datang, sehingga keluaran detektor pada daerah ini bergantung pada ionisasi primer. Kita ada daerah Geiger-Müller. Pada daerah ini, bila tegangan dinaikkan lagi, elektron dipercepat sehingga terjadi proses ionisasi tersier. Jumlah elektron tidak lagi bergantung kepada energi dan jenis radiasi yang datang, melainkan tergantung pada intensitas sumber radiasi. Detektor ini hanya bisa merasakan adanya radiasi tanpa membedakan energinya. Detektor Geiger-Müller pertama kali dikenalkan oleh Geiger-Müller, peneliti dari Jerman Barat pada tahun 1928. Detektor Geiger-Müller merupakan salah satu detektor radiasi nuklir tipe isian gas. Detektor tabung Geiger-Müller juga membutuhkan beda potensial tinggi di antara kutub positif dan negatif atau anoda katoda untuk bekerja secara optimal sesuai daerahnya atau daerah plateau.
Pada umumnya detektor Geiger Muller akan bekerja pada tegangan 400 volt. Selanjutnya ada IoT atau Internet of Things. IoT dapat didefinisikan kemampuan berbagai device yang bisa saling terhubung dan saling bertukar data melalui jaringan internet. IoT merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan adanya sebuah pengendalian komunikasi kerjasama dengan berbagai perangkat keras data melalui jaringan internet, sehingga bisa dikatakan bahwa Internet of Things atau IoT adalah ketika kita menyambungkan sesuatu atau things yang tidak dioperasikan oleh manusia ke internet. Nah, adapun komponen penunjang penelitiannya itu ada pertama LCD TFT touchscreen. TFT atau singkatan dari Thin Film Transistor merupakan jenis layar LCD handphone atau smartphone yang umum dari tipe lainnya. Jenis layar TFT menawarkan kualitas yang lebih baik, termasuk gambar dan resolusi lebih tinggi jika dibandingkan dengan generasi layar yang sebelumnya. Selanjutnya ada Node MCU sebagai microcontroller. Ini sebuah platform yang bisa mendukung IoT, bersifat open source, bisa diprogram melalui Arduino IDE. Sistem on chipnya itu ESP8266 menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Nah, pada kesempatan kali ini penulis menggunakan IoT untuk menghemat beberapa perangkat keras dan konektivitas kabel pada modul. Selanjutnya ada karena menggunakan baterai, maka tentunya juga menggunakan modul charger baterai lithium. Ini modul TP4056 dapat digunakan untuk proyek yang menggunakan sumber tenaga rechargeable baterai. Modul ini digunakan untuk mengisi kembali baterai daya tersebut. Dengan port micro USB, user dapat dengan mudah menggunakan kabel data atau charger handphone. Lanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Adapun alur penelitiannya adalah yang pertama, penulis melakukan studi pustaka, lalu melakukan penelitian, lalu mulai melakukan perancangan desain alat, selanjutnya perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, lalu perangkat keras dirancang bersama dengan pembuatan perangkat lunak. Ketika rampung keduanya, maka merakit menjadi modul dan mengintegrasikan perangkat lunaknya ke perangkat keras, lalu uji fungsi. Selanjutnya jika berfungsi maka dilakukan pengambilan data. Setelah itu penyusunan karya tulis ilmiah dan menyajikan data ke dalam karya tulis ilmiah. Adapun spesifikasi alatnya adalah yaitu modul alat radiasi dengan detektor Geiger Muller, dinamai dengan IoT based digital dosimetry dengan tegangan suplai baterai lithium 3,7 volt DC dengan mikrokontrol SP32, lalu sensor detektor tabung Geiger Muller SBM20 yang displaynya itu ada LCD TFT dengan IC bus ILI9341 2,8 inci dan kontrol touchscreen. Adapun desain alatnya adalah seperti berikut, dengan dimensi panjang 17 cm, lalu 13 lebarnya, ketebalan 5,5 cm dengan bahan plastik ABS. Adapun blok diagramnya sebagai berikut. Ini ada power supply, di mana untuk menyuplai semua blok yang ada di dalamnya itu Geiger Muller sebagai sensor. Geiger Muller ini akan diberikan sumber dari HV atau supply tegangan tinggi. Supply tegangan tinggi ini dapat dengan pulsa-pulsa tertentu dari osilator. Lalu tegangan yang masuk osilator adalah tegangan yang sudah dinaikkan atau dikuatkan dari tegangan power supply. Lalu hasil dari sensor Geiger Mullernya akan masuk ke pengkondisi sinyal sebelum nantinya dijadikan input di mikrokontrol SP32. Lalu setelah itu SP32 akan bekerja sebagai pemproses atau prosesornya, yang mana akan menampilkan displaynya ke TFT, dan juga TFT juga akan sebagai input untuk terkait proses datanya. Lalu selain ke TFT, data juga akan dikirim ke database. Lalu dari database ini nanti akan ditampilkan ke aplikasi. Aplikasi juga bisa menginput data terkait data nama user seperti berikut. Nah, selanjutnya ada flowchart perancangan alatnya. Pertama itu
ketika start, lalu terjadi inisialisasi dan langsung terhubung ke internet, lalu membaca outputnya. Jika ada perubahan data, maka ukur nilai dosis. Jika tidak, maka kembali baca output. Jika nilai dosis sudah diukur, maka akan ditampilkan pada TFT. Lalu selanjutnya data akan dikirim ke database dan tampilkan ke aplikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.